Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Tarla, program Orbit Future Academy Batch 4 AI Mastery akan mempresentasikan hasil diskusi deployment natural language processing terkait penerapan algoritma Gaussian Naive Bayes pada klasifikasi SMS. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Anissa Stianityas, kemudian Muhammad Zaki Irhab, kemudian Risma Eliza, dan Mujtaba Fakuli Zazilah. Bisa di next. Untuk latar belakangnya, klasifikasi SMS ini dia akan mengkategorikan pesan SMS menjadi beberapa kategori berdasarkan pada isi atau tujuannya. Jadi nanti ada 3 kategori, kategori normal, kemudian kategori penipuan, dan kategori promo. Untuk tujuannya sendiri, mengelompokkan pesan-pesan tersebut menjadi beberapa kategori tadi. Gunanya untuk apa? Untuk membantu pengguna dalam mengatur dan memprioritaskan pesan. Klasifikasi SMS ini dia menggunakan teknik pengolahan bahasa alami, natural language processing, dan analisis teks dengan menggunakan algoritma machine learning atau artificial intelligence yang dilatih menggunakan data SMS sebelumnya. Bisa di next. Untuk rumusan masalah yang kami ambil ada 2. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kinerja algoritma Gaussian dalam klasifikasi SMS. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil performa model Gaussian pada klasifikasi SMS. Tujuannya sendiri yang pertama, melakukan klasifikasi spam terhadap SMS, kemudian mengetahui akurasi yang kita pakai dengan menggunakan model Gaussian pada klasifikasi SMS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart deployment. Nah, untuk flowchart deployment-nya seperti ini alurnya. Yang di awal dilakukan klasifikasi SMS, selanjutnya dilakukan import library yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan data acquisition, yaitu pengambilan dataset yang digunakan. Setelah itu dilakukan exploring data, yang dimana data tersebut tadi sudah dijelaskan oleh teman saya dibagi menjadi 3 kategori. Selanjutnya dilakukan text processing, yang dimana text processing ini memiliki ada text coding, word normalization, filtering, dan juga stemming. Selanjutnya dilakukan filter extraction menggunakan TF-IDF dengan n-gram 1,1 atau bisa kita bilang monogram. Selanjutnya dilakukan filter selection. Filter selection-nya menggunakan cabbage feature dengan nilai 1200. Selanjutnya dilakukan modeling, dilakukan prediction, setelah itu dilakukan evaluasi dari model itu, setelah itu model tersebut di-save dan dilakukan deployment. Berikut adalah flowchart modeling atau alur pembuatan model yang digunakan. Di sini dilakukan modeling terlebih dahulu, terus setelah itu dilakukan split data. Ya, split data di sini dilakukan terbagi menjadi 60-40, di mana data training itu di 60% dan juga di data testing di 40%. Selanjutnya dilakukan penentuan algoritma. Maksud dari penentuan algoritma di sini kita melakukan beberapa percobaan algoritma dan juga final algoritma yang kita pakai. Di sini ada algoritma Gaussian dan juga naive Bayes yang kita lakukan untuk percobaan untuk final model kita, dan selanjutnya dilakukan fit pada algoritma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Untuk selanjutnya yaitu terdapat arsitektur pada sistem, yaitu ada 3, KBS, test size, kemudian metode. Untuk KBS sendiri yaitu KBS ini digunakan untuk memilih K-fitur terbaik yang paling relevan atau signifikan dalam klasifikasi data yang digunakan. Nah, pemilihan KBS yang tepat akan meningkatkan kinerja model. Pada sistem ini KBS yang digunakan ialah sebesar 1200. Kemudian ada test size. Test size merupakan proporsi data dari dataset yang digunakan untuk mengukur model.
Nah, pada sistem ini perbandingan antara training data dan tes data yang digunakan ialah sebesar 60 training data dan 40 untuk tes data. Selanjutnya ada metode. Metode atau model arsitektur yang digunakan pada sistem ini ialah Gaussian naive Bayes. Nah, Gaussian naive Bayes ini merupakan metode yang umum digunakan dalam sistem klasifikasi. Metode ini menghitung probabilitas posterior untuk memprediksi kelas target. Nah, berikut ini tampilan dari push to GitHub untuk pemodelan kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Risma Eliza. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu user interface. Berikut merupakan tampilan dari program yang telah dijalankan. Program yang telah dijalankan ini mampu mendeteksi sebagai spam atau tidaknya pesan yang masuk serta mengklasifikasikan pesan tersebut dalam kategori tertentu seperti penipuan, promo, ataupun normal. Dari beberapa percobaan pengiriman pesan yang telah dilakukan, berikut merupakan hasilnya, di mana gambar 1 ini merupakan contoh dari pesan yang terdeteksi sebagai spam dan masuk dalam kategori penipuan. Kemudian untuk yang gambar kedua ini, pesan tersebut terdeteksi sebagai spam dan masuk dalam kategori promo. Sedangkan untuk yang ketiga ini, pesan tersebut tidak terdeteksi sebagai spam dan termasuk dalam kategori pesan normal. Kemudian untuk yang kesimpulannya, hasil performa model Gaussian dengan pembagian data training sebesar 60% dan data testing sebesar 40% pada klasifikasi SMS dilihat dari akurasi, recall, advanced score, dan presisi menghasilkan akurasi data latih sebesar 99,27% dan akurasi data uji sebesar 93,66% yang menunjukkan bahwa hasil tersebut sudah sangat baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.